Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Zahratul Madinah akan membahas mengenai pengembangan formula injeksi rekonstitusi dengan zat aktif yang sukar larut dalam air menggunakan konsep solvabilitas campuran. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan formula injeksi rekonstitusi dengan zat aktif ornidazole yang sukar larut dalam air menggunakan konsep solvabilitas campuran. Injeksi rekonstitusi adalah sediaan parenteral berbentuk serbu yang dilarutkan terlebih dahulu dalam pelarut yang sesuai ketika akan digunakan. Zat aktif yang digunakan pada penelitian ini adalah ornidazole. Ornidazole berkhasiat untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh protozoa dan bakteri anaerob. Ornidazole termasuk kategori BCS kelas 2, di mana sifat kelarutannya rendah namun permeabilitasnya tinggi. Karena sifat kelarutan dalam airnya rendah, maka ornidazole di pasaran tersedia dalam bentuk sediaan tablet oral. Kekurangan dari sediaan oral adalah adanya efek metabolisme lintas pertama yang menyebabkan bioavailabilitasnya rendah sehingga efek obat kurang maksimal. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah bioavailabilitas tersebut, ornidazole dibuat dalam sediaan injeksi rekonstitusi. Sedangkan untuk meningkatkan kelarutan ornidazole dalam air, agar dapat dibuat sediaan injeksi rekonstitusi, maka digunakanlah konsep solvabilitas campuran. Konsep solvabilitas campuran adalah penggunaan campuran senyawa yang dapat terdiri dari senyawa hidrotropi, misalnya natrium benzoat, natrium sitrat, niasinamid atau urea, kemudian kosolven, misalnya PEG, propilen glikol atau gliserin, dan atau siklodextrin, misalnya beta-siklodextrin. Penggunaannya dalam konsentrasi kecil, yang bertujuan untuk meningkatkan kelarutan obat dalam air. Dalam konsep solvabilitas campuran dijelaskan bahwa semua senyawa memiliki kemampuan sebagai pelarut. Kelebihan konsep solvabilitas campuran yaitu dapat menghasilkan peningkatan kelarutan yang signifikan, kemudian aman atau tidak menghasilkan efek samping karena menghindarkan dari penggunaan pelarut organik yang bersifat toksik. Sedangkan kekurangannya yaitu membutuhkan studi kelarutan dengan banyak variasi jenis dan konsentrasi senyawa. Sebelum digunakan untuk penelitian, sampel ornidazole terlebih dahulu dianalisis kemurniannya menggunakan spektrofotometri UV, spektroskopi FTIR, dan DSC. Prinsip spektrofotometri UV adalah adanya interaksi antara sinar monokromatis dari sumber sinar dengan sampel. Hasil analisis spektrofotometri UV menunjukkan bahwa panjang gelombang maksimum sampel ornidazole sama dengan panjang gelombang maksimum ornidazole dalam literatur yaitu 320 nanometer. Sedangkan persamaan regresi linear yang didapat yaitu Y sama dengan 0,04 plus 0,008 dengan nilai R kuadrat sama dengan 0,999. Prinsip analisis dengan spektroskopi FTIR didasarkan pada adanya vibrasi internal atom suatu gugus fungsi. Hasil analisis menggunakan spektroskopi FTIR menunjukkan bahwa spektrum inframerah sampel ornidazole sama dengan spektrum inframerah pada literatur. Puncak utama ditunjukkan pada gambar berikut. Prinsip analisis dengan DSC didasarkan pada perbedaan suhu antara sampel dengan suatu pembanding ketika sampel dan pembanding dipanaskan pada pemanasan yang beragam. Hasil analisis DSC menunjukkan bahwa spektrum DSC dari sampel sesuai dengan literatur, dengan puncak utama ditunjukkan pada suhu 91,22 derajat Celcius. Pada penelitian ini, peningkatan kelarutan dengan konsep solvabilitas campuran dilakukan dengan menggunakan campuran senyawa hidrotropi, yaitu niasinamid, natrium benzoat, natrium sitrat, natrium asetat, natrium kaprilat, dan kafein serta kosolven yaitu PEG 4000. Sebelum dibuat formula injeksi rekonstitusi, terlebih dahulu ditentukan kelarutan ornidazole dalam senyawa tersebut. Hasil penentuan kelarutan menunjukkan bahwa kelarutan ornidazole tertinggi ada pada campuran F, I, dan K, yaitu lebih dari 100 mg per mili. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsep solvabilitas campuran berhasil meningkatkan kelarutan ornidazole dalam air, yang semula hanya 3,34 mg per mili menjadi lebih dari 100 mg per mili. Selanjutnya dilakukan studi KLT yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya interaksi antara ornidazole dengan pelarut. Prinsip KLT adalah pemisahan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan fase gerak yang digunakan.
Hasil KLT menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara RF ornidazol dalam air dengan RF ornidazol dalam pelarut, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada interaksi atau pembentukan kompleks antara ornidazol dengan campuran pelarut. Selanjutnya, campuran F, I, dan K dikembangkan menjadi formula untuk 5 mili injeksi rekonstitusi ornidazol. Berikut adalah formulanya. Natrium benzoat, natrium sitrat, natrium asetat, natrium kaprilat, kafein, dan niasinamid berfungsi sebagai agen hidrotropi, sedangkan PEG 4000 berfungsi sebagai kosolven. Selain sebagai agen hidrotropi, natrium benzoat juga berfungsi sebagai pengawet. Konsentrasi sebagai pengawet yaitu 0,5%, sedangkan natrium sitrat dan natrium asetat juga berfungsi sebagai dapar. Konsentrasi natrium asetat sebagai dapar yaitu 0,2 sampai 0,8%, sedangkan natrium sitrat antara 0,2 sampai 0,5%. Semua bahan diayak dengan ayakan nomor 80 untuk memperkecil ukuran partikel, kemudian dicampur homogen menggunakan stamper dan mortir. Selanjutnya diayak lagi, kemudian dimasukkan ke dalam vial dan segera ditutup. Evaluasi yang pertama yaitu uji pH. Uji pH bertujuan untuk mengukur dan memastikan bahwa pH sediaan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Prinsip uji pH yaitu mengukur pH sediaan injeksi yang sudah direkonstitusi menggunakan pH meter digital. Hasil uji pH menunjukkan bahwa formula K memenuhi syarat, sedangkan formula I dan F tidak memenuhi syarat. Evaluasi yang kedua yaitu uji waktu rekonstitusi yang bertujuan untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan oleh serbuk kering ornidazol untuk melarut dalam air. Prinsipnya yaitu dengan melarutkan formula serbuk kering ke dalam air, kemudian dicatat waktu yang diperlukan untuk serbuk melarut sempurna membentuk larutan jernih. Syarat uji waktu rekonstitusi adalah kurang dari 30 detik. Hasil menunjukkan bahwa ketiga formula tidak memenuhi syarat karena waktu melarutnya lebih dari 30 detik. Evaluasi yang ketiga adalah uji kejernihan. Tujuannya untuk memastikan bahwa sediaan yang dibuat benar-benar jernih setelah direkonstitusikan. Prinsipnya yaitu dengan menyinari sediaan yang sudah direkonstitusi, kemudian diamati pada latar belakang hitam untuk melihat partikel putih dan latar belakang putih untuk melihat partikel-partikel berwarna. Sediaan memenuhi syarat jika larutannya jernih dan tidak ditemukan adanya pengotor. Hasil uji menunjukkan bahwa sediaan formula F, I, dan K jernih dan tidak ditemukan adanya pengotor sehingga memenuhi syarat. Setelah dilakukan evaluasi, dilakukan pula uji stabilitas yang dipercepat dan kinetika degradasi ornidazol. Tujuannya untuk mengetahui stabilitas sediaan pada penyimpanan suhu ruang dan suhu 40 derajat Celcius. Prinsipnya yaitu dengan menyimpan sediaan pada desikator pada suhu kamar dan suhu 40 derajat Celcius, kemudian persen sisa obat yang tersisa dianalisa menggunakan spektrofotometri UV. Hasil studi menunjukkan bahwa sisa obat pada formula I lebih banyak dibandingkan formula yang lainnya, sehingga disimpulkan bahwa formula I memiliki stabilitas penyimpanan jangka panjang yang lebih baik dibandingkan formula K dan formula F. Selanjutnya dilakukan studi pengenceran injeksi rekonstitusi yang bertujuan untuk mengetahui stabilitas sediaan injeksi dalam larutan normal salin dan larutan dekstrosa 5%. Prinsipnya yaitu dengan mengencerkan sediaan injeksi dengan menggunakan pengencer yang berbeda, yaitu larutan normal salin dan larutan dekstrosa 5%. Apabila terbentuk endapan, maka sediaan tersebut dianggap tidak stabil. Hasil studi pengenceran menunjukkan bahwa formula I tidak mengendap, sedangkan formula F dan K mengendap, sehingga dapat disimpulkan bahwa formula I lebih stabil dibandingkan formula F dan K. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konsep solvabilitas campuran berhasil meningkatkan kelarutan ornidazol dalam air. Dari 3 formula injeksi rekonstitusi ornidazol, hanya formula K yang memenuhi syarat uji pH. Adapun pada uji waktu rekonstitusi, ketiga formula tidak memenuhi syarat. Sedangkan pada uji kejernihan, ketiga formula memenuhi syarat. Sedangkan untuk uji stabilitas dipercepat dan uji pengenceran, formula I menunjukkan stabilitas yang lebih baik dibandingkan formula F dan formula K.